Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dilanjutkan lagi materi tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita akan melanjutkan dengan materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, pertama yang harus kita ketahui dulu, apa itu akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat atau kata lain juga penyelesaian persamaan kuadrat adalah pengganti nilai X jika disubstitusikan pada persamaan kuadrat, maka akan menjadi pernyataan yang benar. Jadi sekali lagi, penyelesaian persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat adalah pengganti dari nilai X sehingga persamaan kuadrat menjadi pernyataan yang benar. Ya, tapi kemudian permasalahannya bagaimana menentukan akar-akar tersebut? Pertama, bisa saja dengan cara mencoba. Maksudnya substitusikan nilainya pada persamaan kuadrat yang ada. Tapi nanti di situ akan muncul banyak permasalahan. Oleh karena itu ada yang lebih pas adalah pertama dengan cara memfaktorkan. Gimana untuk memfaktorkan? Dan apa yang disebut memfaktorkan? Memfaktorkan adalah merubah penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian. Sebagai contoh di sini, sebagai teori di sini, untuk A kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0, untuk A-nya sama dengan 1, maka persamaan kuadrat menjadi A kuadrat tambah B tambah C. Di sini untuk menentukan akar-akarnya bisa dengan cara memfaktorkan. Ya. Bagaimana memfaktorkannya? Yaitu X tambah P kali X tambah Q. Di situ ada syarat P dan Q-nya, P kali Q harus sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Maksudnya seperti apa? Ya, kita lihat dalam satu contoh soal. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat di bawah. Ini nomor A. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0, pertama buat saja ini kolom seperti yang dituliskan di atas. Sekarang untuk mencari dalam kurung yang kosong, maka kita cari dengan seperti ini. Untuk menentukan P dan Q, maka kita cari bilangan yang memenuhi, dikalikan harus sama dengan 3 dan dijumlahkan harus sama dengan 4. Ya. Tinggal kita pikirkan faktor dari 3 yang dijumlahkan 4. Yang memenuhi adalah 1 dan 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 4. 1 tambah 3 adalah 4. Ini yang memenuhi, maka
tanda kosong yang di sini kita tinggal tuliskan ini tambah 3 dan ini tambah 1. Selanjutnya bagaimana untuk menentukan X-nya? Maka gunakan konsep seperti ini. X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini konsep ini dari aplikasi ini, A kali B sama dengan 0. Kalau menjumpai A kali B sama dengan 0, kemungkinannya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 atau kedua-duanya A sama dengan B sama dengan 0. Ini maksudnya kalau A-nya 0, maka 0 kali B hasil 0, atau B-nya yang 0, A kali B, A kali 0 sama dengan 0, atau dua-duanya 0, 0 kali 0, 0. Maka ini kemungkinan dari hasil A kali B sama dengan 0. Maka digunakan untuk menentukan nilai X pada persamaan di sini, persamaan kuadrat di sini. Maka X tambah 3 sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Jadi akarnya X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Kemudian nah ini di sini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat untuk A-nya sama dengan 1. Syaratnya kita harus pandai mencari faktor dari suatu bilangan, ya. Faktor dari suatu bilangan, ya. Kita lihat yang contoh yang B. Gimana kalau yang X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0, ya. X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Maka dengan cara yang sama kita buatkan kolom seperti tadi sama dengan 0. Maka ini kita cari bilangan titik-titik kali titik-titik sama dengan 4, titik-titik tambah titik sama dengan negatif 5, ya. Di sini harus pandai mencari faktor dari positif 4 yang dijumlahkan negatif 5. Yang harus kita ingat pada perkalian, kemungkinan yang hasilnya positif adalah positif kali positif. Ini hasilnya pasti akan positif. Kemudian satu lagi, negatif kali negatif hasilnya positif. Di sini kelihatan bahwa B-nya adalah negatif dan hasil kalinya positif, maka kemungkinannya adalah negatif dan negatif. Maka yang mungkin dari sini yang memenuhi adalah kalau ambil X-nya negatif 2 dan negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 betul hasilnya 4. Tapi negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Itu hal salah. Maka kita cari yang lain. Yang mana itu? Yaitu yang diperoleh adalah negatif 1 kali negatif 1. Hasilnya kali negatif 4. Maaf. Saya nulisnya di sini negatif 4 kali negatif 1,
Ini 1 sama dengan positif 4. Nah, ini posisi ini cukup dikotretan saja. Kemudian dijumlahkan negatif 4 tambah negatif 1 sama dengan negatif 5. Berarti ini memenuhi, dikalikan harus C dijumlahkan B. Ya, kita simpan di jawaban yang tadi, kita tinggal tuliskan negatif 4 dan negatif 1. Selanjutnya konsep A kali B sama dengan 0, kita pakai lagi X kurangi 4 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh X nya sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Jadi akar-akarnya 1 dan 4. Kemudian contoh yang ketiga, kalau tadi dua contoh ini A, B, dan C-nya positif, maka penyelesaiannya kedua-duanya negatif. Kemudian kalau A dan C-nya positif, B-nya negatif, maka penyelesaiannya adalah positif dan positif. Sekarang bentuk selanjutnya, kalau A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif. Ya. Maka pembaktorannya seperti apa ya? Sama saja seperti saya tadi. Sini A-nya sama dengan 1, B-nya 3, C-nya negatif 10. Ya, maka pembaktorannya sama saja. Tinggal buat kurung X dan X sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0-nya. Maka untuk hal itu sama. Untuk angka yang di dalam kurung tinggal cek atau buat kotretan. Titik-titik kali titik-titik sama dengan negatif 10. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan positif 3. Cari faktor dari 10 atau dari negatif 10. Bisa dibuat tabel. P, Q, kemudian P tambah Q atau P kali Q. Mana yang memenuhi? Ya, mana yang memenuhi? Yang harus diingat faktor dari 10 dan dari negatif 10. Kalau ambil P-nya 1, Q-nya berarti negatif 10. Ini supaya hasilnya negatif 10. P tambah Q negatif 9. Maka ini tidak memenuhi. Sekarang kalaupun dibalik juga tidak akan memenuhi. Yang kedua, 2 kali negatif 5 dijumlahkan negatif 3 dikalikan juga negatif 10. Ini juga tidak memenuhi. Sekarang dibalik, negatif 2 dan 5 dikalikan negatif 10 dijumlahkan positif 3. Maka yang ini
memenuhi. Maka lihat yang ini yang memenuhi adalah 5 kali negatif 2 atau, dan kalau dijumlahkan dikalikan negatif 10 dijumlahkan 3, maka yang memenuhi adalah 5 dan negatif 2. Maka hasil ini pindahkan ke jawaban yang tadi sehingga diperoleh X tambah 5 X kurang 2. Maka penyelesaiannya X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan min 5 atau X sama dengan 2. Maka kita perhatikan di sini, ketika A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, maka kemungkinannya nilai X-nya negatif dan positif. Kemudian yang bentuk selanjutnya adalah X kuadrat ketika B dan C-nya negatif. X kuadrat kurang, misalnya kurang 5X kurang 14 sama dengan 0. Di sini A-nya 1, B-nya negatif 5 dan C-nya negatif 14. Seperti biasa pemfaktorannya kita buat kotak saja sama dengan 0. Maka kita buat seperti tadi. Kotak kotretan, titik-titik kali titik-titik harus sama dengan C atau sama dengan 14 dan negatif 14. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan negatif 5. Kita buat tabel lagi. P, Q. Dari yang kedua bagusnya nulisnya P kali Q dulu. Kali Q, kemudian P tambah Q. Kita harus cari bilangan yang dikalikan negatif 14. Kemudian dijumlahkan harus negatif 5. Maka kita cari saja angkanya. Kita harus tahu faktor dari 14 atau dari negatif 14. Karena penegatif maka pasti salah satunya negatif. Kita ambil contoh 1 dan negatif 14. Hasilnya negatif 14, tapi dijumlahkan negatif 13. Maka ini tidak memenuhi. Kemudian faktor selanjutnya, kalau dibalik, ini negatif 1, ini 14, hasilnya negatif 14, tapi dijumlahkan positif 13. Kemudian selanjutnya ada lagi 2 kali negatif dulu lah, negatif 2 kali 7 dikalikan benar negatif 14. Dijumlahkan, ini juga tadi salah ya, dijumlahkan positif 5. Ini juga salah karena harus negatif 5. Maka satu lagi kita balik, ini ada angka 5 tapi kemungkinan tertukar posisi, maka yang P nya coba 2, Q
Q-nya negatif 7 dikalikan negatif 14 dijumlahkan negatif 5. Maka sesuai yang kita cari tadi, dikalikan harus negatif 14 dijumlahkan negatif 5, yang memenuhi adalah 2 kali negatif 7. 2 tambah negatif 7, maka tinggal 5. Maka tinggal selanjutnya dari kotetan itu kita tuliskan di jawaban. X kurang 7, X tambah 2. Posisi boleh ditukar karena pada perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, selanjutnya kita cari penyelesaiannya. Ini nggak usah pakai kurung. X kurang 7 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 2. Ya, begitulah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk A-nya sama dengan 1. Sehingga dari sini kita bisa melihat kesimpulan, ketika nilai A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif, maka penyelesaiannya pasti adalah negatif dan negatif. Kemudian ketika A-nya positif, B-nya negatif, dan C-nya positif, maka penyelesaiannya adalah positif dan positif. Kemudian ketika A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, maka penyelesaiannya adalah negatif dan positif. Demikian juga untuk A-nya positif, B-nya negatif, C-nya negatif, maka kita bisa memastikan penyelesaiannya adalah negatif dan positif angkanya. Sehingga atau bisa juga ketika C-nya negatif, B-nya positif, kita tinggal lihat dalam pemfaktorannya, yang positif pasti yang lebih besar angkanya. Kemudian kalau B-nya negatif, pada pemfaktorannya angka yang kecil lah yang bertanda positif. Contoh di sini faktor dari 17, 7 dan 2. Maka ketika B-nya negatif, maka angka kecilnya harus positif, yang besarnya harus negatif. Ya, itu saja bisa disampaikan untuk penyelesaian persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.